Kita awali informasi pertama, pemirsa, dua kakak beradik spesialis pencuri mobil asal Kuningan, Jawa Barat dibekuk tim gabungan dari Polres Tulung Agung dan Polres Kuningan. Ya, dalam pemeriksaan terungkap jika kedua pelaku pernah beraksi di 14 TKP di berbagai kota. Detik-detik saat polisi meringkus dua pencuri spesialis mobil bak terbuka di daerah Kuningan dan Cirebon, Jawa Barat. Pencuri yang ditangkap merupakan kakak beradik AS dan YA, warga desa Nanggela, Madiracan, Kuningan. Pengungkapan kasus bermula dari laporan hilangnya mobil bak terbuka milik Waji, warga desa Samar, Tulung Agung. Polisi mendeteksi keberadaan pelaku, mengejar ke daerah Kuningan. Dari penggeledahan di tempat persembunyian salah satu pelaku, polisi menemukan sepucuk senjata api rakitan jenis revolver lengkap dengan 4 butir amunisi. Saat pemeriksaan, pelaku mengaku mencuri truk dan mobil bak terbuka di 14 TKP. Menandai sasaran pada siang hari, ingin mensurvei target saat pemilihan, kemudian dilakukan aksi menggunakan kunci letter T untuk menghidupkan kendaraan milik korban dan membawa kabur. Atas perbuatannya, keduanya terancam hukuman 9 tahun penjara. Dari Tulung Agung, Ana Agus Faisal melaporkan. Polisi tangkap dua kurir narkoba yang membawa mobil box berisi ratusan kilogram sabu-sabu. Ya, hasil pemeriksaan narkoba dibawa dari Timur Tengah melalui jalur laut dan juga darat. Sebuah mobil box yang dicurigai membawa narkoba jenis sabu-sabu digelar tim Opsnal Subdit 3 Direktorat Reserse Narkoba Polda Metro Jaya di kawasan Cengkareng, Jakarta Barat. Saat dibuka ditemukan 389 kg sabu-sabu yang dibungkus lakban kuning dan distempel nama sebuah negara. Di lokasi, polisi juga menemukan sejumlah stiker di bagian belakang mobil box yang diduga berkaitan dengan jaringan di Kampung Ambon atau Kampung Permata yang dikenal sebagai zona merah peredaran narkoba. Hasil pemeriksaan sementara, sabu-sabu yang dibawa dua kurir ini dikirim langsung dari negara Timur Tengah dan diedarkan di Indonesia melalui jalur laut menuju Provinsi Aceh dan dibawa ke Jakarta melalui jalur darat. Kita duga kuat narkotika jenis sabu ini dibawa lewat jalur laut, ya, dan kita yakini ini langsung dibawa dari Afghanistan. Kini aparat kepolisian telah membentuk tim khusus untuk membongkar pengendali narkoba jaringan Timur Tengah. Sementara kedua pelaku dikenakan pasal tentang narkotika dan tindak pidana pencucian uang. Dari Jakarta, Rizky Falufi, iNews melaporkan. Pemirsa, seorang pemuda nekat mencuri 4 buah handphone saat pemiliknya sedang tidur di kawasan Pekayon, Pasar Rebo, Jakarta Timur pada Rabu dini hari. Setempat orang pemiliknya sedang tertidur pulas, pelaku terekam CCTV. Ya, atas perbuatannya korban mengalami kerugian belasan juta rupiah. Petugas kepolisian sedang menyelidiki pelaku. Sambil mengendap-endap, seorang pria masuk ke sebuah toko di Jalan Madrasah, Pekayon, Pasar Rebo, Jakarta Timur. Setelah yakin 4 pegawai toko tertidur pulas, pelaku mengambil 4 unit HP dengan santai dan tanpa rasa takut. Usai melakukan aksinya, pelaku langsung keluar dan kabur menggunakan motor yang dikendarai pasangannya. Diduga pelaku sudah mengetahui situasi hingga nekat melakukan aksinya ini. Main jalan kaki aja tuh? Iya, jalan kaki aja. Sendiri dia? Iya, ada berdua kayaknya. Oh, Satu berdua? di dua, cewek yang nungguin cewek pakai motor. Oh. Yang masuk perut cowoknya. Cewek cowok di Mm-mm. parkir motornya di depan ruko ini? Kayaknya Ruko di Polo. depan belah sana. Berbekal rekaman CCTV, korban melaporkan kejadian ke polisi dan berharap pelaku segera ditangkap. Dari Jakarta, Rio Maning, iNews melaporkan. Pemirsa, rumah yang berada di dalam komplek perumahan Muara, Bohong Loa Kidul, digerebek Satreskrim Polrestabes Bandung. Ya, 5 orang diamankan karena diduga bertugas sebagai marketing judi online jaringan luar negeri. Satreskrim Polrestabes Bandung, Jawa Barat menggerebek sebuah rumah yang dijadikan tempat marketing situs judi online.
Untuk mengelabui warga dan petugas kepolisian, lokasi rumah dijadikan tempat penjualan kain dan pakaian jadi. Polisi menjaring 5 orang yang menjadi telemarketing, 4 orang sebagai admin, sementara 1 orang dengan inisial FG sebagai supervisor. Dalam sebulan penghasilan praktek judi online ini mencapai 300 hingga 500 juta rupiah per bulan. Diketahui server judi online ini berada di wilayah luar negeri. Rumah yang dikamuflase menjadi tempat penjualan kain, tapi ternyata di dalam menjadikan admin dan telemarketing dari judi online. Dan kemarin telah dilaksanakan penggerebekan oleh jajaran Satreskrim Polrestabes Bandung dan telah diamankan kurang lebih 5 orang yang berada di tempat ini. 1 orang FG FG sebagai supervisor dan 4 orang ini adalah sebagai telemarketing. Sudah berapa lama Kang operasi di sini Kang? 2 tahun. 2 tahun. Kapan? Dari 2022. Kira-kira selama 2 tahun itu udah penghasilan berapa? Waduh, kalau sebulan sih Sebulan aja berapa? Sebulan berapa? Sebulan 300 sampai 500. Guna proses hukum lebih lanjut, 5 pelaku terjaring dibawa ke Mapolrestabes Bandung. Dari Bandung, Jawa Barat, Jovita Melana News melaporkan. Pemerintah melalui Des Pemberantasan Judi Online telah memblokir ratusan situs judi online. Sementara itu, Polri berhasil mengungkap 619 kasus dan menyita uang lebih dari 77 miliar rupiah hasil dari kejahatan judi online. Pemerintah melalui Des Pemberantasan Judi Online yang dipimpin Menko Polkam telah memblokir sebanyak 104.819.000 situs judi online dalam waktu 4 hingga 21 November 2024. Sejumlah bank plat merah dan swasta hingga aplikasi uang digital terpantau sering digunakan oleh pelaku judi online. Polisi mengungkap 619 kasus dengan jumlah tersangka mencapai 734 orang. Polisi juga menyita uang senilai lebih dari 77 miliar rupiah. Sejumlah barang bukti yang diamankan seperti 858 unit handphone, 111 unit laptop, 470 buku rekening, dan 829 kartu ATM, 6 unit mobil, dan 2 pucuk senjata api. Yang membuat pemain ini penasaran, merasa senang dan bahagia. Pemainnya kurang lebih 8,8 juta masyarakat Indonesia. Yang mayoritas para pemainnya adalah kelas menengah ke bawah. 97.000 anggota TNI Polri dan 1,9 juta pegawai swasta yang bermain judi online. 80.000 pemain judi online yang usianya di bawah 10 tahun. Pemirsa, banjir yang merendam ratusan rumah warga di Karawang, Jawa Barat makin meluas. Awal hanya 1 desa di Desa Kalanglinggar, kini meluas menjadi 5 desa lainnya. Ya, sementara hujan deras berjam-jam menyebabkan jalan raya jurusan Ponorogo Trenggalek di Desa Ronowijayan, Kecamatan Siman Ponorogo tergenang banjir. Ratusan rumah warga di 5 desa di Karawang, Jawa Barat terendam banjir akibat meluapnya air Sungai Cibet dan Sungai Citarum. 5 desa terdampak yakni Kampung Pangasinan Desa Karangligar, Kampung Karadak Desa Wanajaya, Kampung Sukasari Desa Wanakerta, dan Kampung Mujiah Desa Mekar Mulya di Kecamatan Teluk Jambe Barat. Banjir terparah terjadi di Kampung Pangasinan Desa Karangligar, ketinggian mencapai pintu rumah. Petugas gabungan pun membuka posko banjir di masing-masing desa terdampak. Korban banjir dievakuasi ke masjid dan kantor desa atau rumah warga yang tidak terkena banjir. Jumlah warga terdampak pun mencapai 863 orang, termasuk 36 balita dan 14 bayi. Iya ngungsi. Rumahnya kenapa emang? Nah itu kebanjiran. Banjir. Kapan? Sejak kapan? Ya rumah mama tadi pagi. Sementara hujan deras berjam-jam menyebabkan jalan raya jurusan Ponorogo Trenggalek di Desa Ronowijayan, Kecamatan Siman Ponorogo tergenang banjir. Banjir terjadi karena sungai hingga tanggul meluap dan tumpah ke jalan serta permukiman warga.
Selain curah hujan tinggi, banjir terjadi karena banyaknya sampah yang menyumbat saluran hingga tanggul jebol. Dari Karawang, Jawa Barat dan Ponorogo, Jawa Timur, Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, satu-satunya sumur bor desa sumber air bersih tiba-tiba menyemburkan api di Kabupaten Jombang, Jawa Timur. Ya, akibatnya warga kesulitan air bersih karena sumur tidak bisa digunakan lagi. Semburan api tiba-tiba muncul dari satu-satunya sumur bor warga di Desa Manduro, Kabuh, Kabupaten Jombang, Jawa Timur. Warga pun tak ada yang berani mendekat untuk memadamkannya karena menduga ada kandungan gas dari dalam tanah. Namun selang 2 jam, kobaran api padam sendiri. Akibatnya, sumur bor yang dibangun pemerintah tahun 2008 untuk mengatasi kesulitan air bersih warga pun tidak bisa berfungsi. Dan kini untuk mendapatkan air bersih, 650 kakak harus antri mendatangi truk tangki BPBD yang mengirim bantuan air bersih sebanyak 3 kali sehari. Hingga kini belum diketahui pasti penyebab keluarnya api dari sumur bor tersebut. Di sumur-sumur di sebelah-sebelah itu, di tetangga-tetangga dekat gitu. Di desa lain? Ya, desa yang lain gitu. Berapa jauh Pak kalau nyari air bersih? Kalau nggak sekitar itu 3 kilo. 3 kilo, 2 kilo. Kemana tuh hutan? Iya, hutan di sawah-sawah gitu. Yang ini ada sumurnya kan ini kan ada pegunungan gitu. Warga berharap pemerintah segera memperbaiki kembali sumur bor desa agar kebutuhan air bersih bisa terpenuhi. Dari Jombang, Jawa Timur, Muhtar Bagus, iNews melaporkan. Sementara pemirsa, polisi gerebek pengoplosan isi tabung gas subsidi 3 kg ke tabung kaleng gas portable di Tanjung Priuk, Jakarta Utara. Ya, dalam pengoplosan ini pelaku meraup keuntungan puluhan juta rupiah. Polisi menggerebek komplotan pengoplosan isi tabung gas subsidi ke gas kaleng portable di kawasan Tanjung Priuk, Jakarta Utara. Saat digerebek, salah satu pelaku sempat mempraktekkan caranya melakukan pengoplosan dengan regulator rakitan. Tersangka memindahkan gas dari tabung gas 3 kg ke tabung gas portable berukuran 200 gram. Total ada 6 pelaku TRM, GG, IF, AK, R, dan BK yang ditangkap polisi. Selain itu, polisi juga menyita barang bukti 808 tabung gas portable siap jual, 758 tabung gas portable kosong, 20 tabung gas 3 kg, 10 regulator rakitan, dan 9 unit timbangan digital. Penggerebekan ini setelah polisi menerima laporan adanya tabung gas portable yang jauh di bawah harga normal dan dijual lewat toko online. Para pelaku menjual kisaran harga Rp12.000 hingga Rp15.000. Harga tersebut jauh di bawah harga resmi antara Rp20.000 hingga Rp35.000. Sementara dari aksi pengoplosan ini, para pelaku bisa meraup keuntungan mencapai puluhan juta rupiah. Para pelaku dijerat pasal berlapis dengan ancaman hukuman maksimal 6 tahun penjara dan denda Rp60 miliar. Dari Jakarta, Sofian Firdaus, iNews melaporkan. Mengaku sebagai agen gas, seorang pria membawa kabur 2 tabung gas di sebuah kedai pisang goreng. Ya, aksi pelaku terekam kamera pengawas. Kamera CCTV merekam seorang pria yang mengaku dari agen gas hingga masuk dengan santai ke kedai pisang goreng, Jalan KH Usman Beji, Depok. Pelaku membawa 2 tabung gas kosong berukuran 3 kg dari dalam kedai dan memasukkannya ke dalam keranjang. Anehnya, karyawan yang tengah bekerja sama sekali tidak menaruh curiga. Pencurian baru diketahui setelah 2 tabung gas yang dibawa pelaku tak kunjung kembali. Aksi pencurian ini pun viral di media sosial. Ketumpuk di situ, posnya kosong juga. Terus dia ngelongok kita ada di dalam, dia ngaku jadi tukang agen gas gitu. Sebelumnya kita juga sempat WA tukang gas, tapi sebelum dia datang gitu posisinya, karena pas banget waktunya. Jadi karyawan kita juga percaya karena posisinya agen gas juga ya kan gitu. Korban sudah melaporkan kasus ini ke Polsek Beji dan berharap pelaku segera ditangkap agar tidak merugikan warung kecil lainnya. Dari Depok, Jawa Barat, Iyung Rizky, iNews melaporkan. Kita ke informasi lainnya pemirsa, Komisi 3 DPR RI sepakat memilih 5 pimpinan KPK dan 5 Dewan Pengawas KPK melalui voting atau pemungutan suara di ruang Komisi 3 DPR RI Senayan pada Kamis siang. Ya, Setio Budianto pun terpilih sebagai Ketua KPK periode 2024 hingga 2029.
Usai menyelesaikan proses fit and proper test terhadap 10 calon pimpinan KPK dan 10 calon Dewan Pengawas KPK sejak Senin lalu, Komisi 3 DPR RI langsung melakukan voting atau pemungutan suara untuk memilih 5 pimpinan KPK dan 5 Dewan Pengawas KPK Kamis siang. Rapat pleno dipimpin Ketua Komisi 3 DPR RI Habibur Rahman dan dihadiri 4 wakil Komisi 3, yakni Ahmad Syahroni, Rano Alfat, Dede Indra Permana, dan Sari Yuliati. Hasil pemungutan suara Capim KPK, akhirnya Komisi 3 menetapkan 5 pimpinan KPK, yakni Setio Budianto, 46 suara, Fitrah Rohcayanto, 48 suara, Ibnu Basuki Widodo, 33 suara, Johanis Tanak, 48 suara, dan Agus Joko Pramono, 39 suara. Selain itu, anggota Komisi 3 juga menyepakati Setio Budianto, yang merupakan perwira tinggi Polri aktif dengan pangkat Komisaris Jenderal, terpilih sebagai Ketua KPK periode 2024-2029 dengan perolehan 45 suara terbanyak. Sementara hasil voting pemilihan Dewan Pengawas KPK, Komisi 3 merekomendasikan 5 Dewas KPK periode 2024-2029 terpilih, yakni Wisnu Baroto 43 suara, Beni Joshua Mamoto 46 suara, Gus Rizal 40 suara, Sumpeno 40 suara, dan Ciska Mirawati 46 suara. Dari Jakarta, Tim Liputan iNews melaporkan. Ya pemirsa, detik-detik sebuah mobil minibus yang dikemudikan seorang pelajar sekolah menengah pertama terguling dan terperosok ke dalam kali di Jalan Mandara Permai, Kapuk Muara, Penjaringan, Jakarta Utara, dan terekam kamera CCTV. Ya, beruntung pemirsa tidak sampai menelan korban jiwa. Mobil yang dikemudikannya mengalami kerusakan akibat terperosok ke dalam kali. Sebuah mobil minibus berwarna putih melaju kencang dari arah Kapuk Muara menuju Pantai Indah Kapuk Penjaringan, Jakarta Utara, terekam kamera CCTV. Tiba-tiba, mobil yang dikendarai seorang pelajar sekolah menengah pertama ini oleng dan terguling ke dalam kali yang berada di tengah jalan. Belum diketahui pasti penyebab dari kecelakaan ini. Namun beruntung pengemudi tidak mengalami luka-luka dan dapat dikeluarkan dari mobil yang posisinya miring di dalam kali. Kencang tuh kan saya mendengarnya suara buk aja, kencang keras. Itu langsung terguling? Iya, pas lagi sepi, pas rame kan begitu ada ini kejadian baru rame. Proses evakuasi mobil dari dalam kali yang menutup jalan ini mengakibatkan Jalan Raya Mandara Permai Penjaringan, Jakarta Utara mengalami kemacetan panjang. Kasusnya ditangani unit Laka Lantas wilayah Jakarta Utara. Dari Jakarta, Sofyan Firdaus, iNews melaporkan. Kita ke informasi selanjutnya, pemirsa. Menjelang akhir tahun, harga tomat, bawang putih, dan bawang merah mengalami kenaikan yang signifikan. Ya, harga bawang dibanderol seharga Rp40 hingga Rp45.000 per kilogram, sementara tomat mencapai Rp25.000 per kilogram. Pemirsa, menjelang akhir tahun, sejumlah harga bahan pokok mengalami kenaikan yang cukup signifikan. Kenaikan menyasar pada bumbu dapur yakni bawang merah, bawang putih, dan juga tomat. Di Pasar Palmerah, Jakarta, terpantau harga bawang merah naik sekitar Rp18.000 yakni menjadi Rp48.000 per kilogramnya. Sementara untuk bawang putih yang juga turut alami kenaikan, per hari ini di Pasar Palmerah mencapai di Rp40.000 per kilogramnya dari sebelumnya hanya berkisar di Rp34.000 per kilogramnya. Tidak hanya bawang, harga tomat juga ikut alami lonjakan harga bahkan hingga 2 kali lipat, yang mana per hari ini harga tomat menembus di Rp25.000 per kilogramnya. Adapun kenaikan harga bawang dan juga tomat ini sudah berlangsung selama 2 minggu belakangan ini, yang mana disebabkan oleh kurangnya pasokan dari produsen, sementara kebutuhan dan juga permintaan masih terus meningkat. Tentunya kenaikan harga bawang dan tomat ini dikeluhkan oleh para pedagang dan juga pembeli. Pembeli terpaksa harus mengurangi jumlah pembelian demi memenuhi kebutuhan, sementara pedagang terpaksa harus mengalami turunnya omset. Pedagang dan juga pembeli berharap kepada pemerintah agar memiliki langkah yang konkret untuk dapat kembali menurunkan harga bahan pokok dan menstabilkan harga bahan pokok, khususnya bawang dan juga tomat. Dari Jakarta, Hadis Tiarifa Sadusanto, iNews melaporkan.
Pemirsa, Wapres RI Gibran Rakabuming Raka meninjau langsung program makan bergizi gratis di salah satu sekolah kejuruan di Tangerang, Banten. Ya, program makan bergizi itu pun turut melibatkan pelajar SMK dari jurusan Tata Boga. Mengenakan kemeja putih, Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka memantau kegiatan makan bergizi gratis di SMK 3 Kota Tangerang, Banten yang akan menjadi percontohan skala nasional. Didampingi PJ Gubernur Banten dan PJ Wali Kota Tangerang, kehadiran Wapres disambut hangat warga sekolah. Sedikitnya 864 paket menu bergizi terdiri dari nasi, ayam teriyaki, sayur buncis, pisang dan susu dibagikan pada siswa. Makan siang bergizi gratis ini melibatkan pendidikan kejuruan Tata Boga, sehingga tak hanya mendorong peningkatan kesehatan anak didik, tetapi sebagai pembelajaran siswa. Ini juga merupakan langkah pemberdayaan sekolah, sehingga dengan wisata terbuka itu kegiatan-kegiatan tak masa edukasian kepada siswa juga berjalan, di samping juga menyiapkan makan bergizi gratis bagi saudara-saudara kita yang lain. Gibran menekankan pentingnya sinergi dan keterlibatan berbagai pihak termasuk sekolah kejuruan dalam mendukung program nasional Presiden Prabowo untuk menciptakan generasi lebih sehat dan produktif. Usai berkeliling, Gibran meminta seluruh siswa berkumpul di lapangan untuk berfoto bersama. Dari Tangerang, Banten, Tim Liputan melaporkan. Pemirsa, Presiden RI Prabowo Subianto tiba di London, Inggris setelah terbang dari Rio de Janeiro, Brasil. Dalam lawatannya di Inggris, Presiden Prabowo akan menghadiri undangan Raja Charles III hingga Perdana Menteri Inggris Keir Starmer. Presiden Prabowo Subianto dan rombongan mendarat di Bandara Stansted, London, disambut perwakilan Kerajaan Inggris Charles Anderson, perwakilan khusus Menteri Luar Negeri Inggris Adele Taylor, Dubes Inggris untuk Indonesia Jeremy Cvoobi, dan Dubes RI di London Kolonel Faisal Ridwan. Dalam kunjungannya kali ini, Presiden Prabowo Subianto akan melakukan pertemuan dengan Raja Charles III, Perdana Menteri Inggris Keir Starmer, hingga Wakil Perdana Menteri Inggris Angela Rayner. Presiden juga diagendakan menghadiri acara CEO Roundtable Forum. Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo menyatakan dukungannya secara terbuka untuk calon gubernur dan wakil gubernur nomor urut 1 Ridwan Kamil Suswono di Pilkada Jakarta. Ya, Jokowi menilai RK adalah sosok figur pemimpin yang memiliki sejumlah rekam jejak dan diyakini bisa menyelesaikan berbagai permasalahan di Jakarta. Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo bertemu dengan calon gubernur Jakarta nomor urut 1 Ridwan Kamil di kawasan Cempaka Putih, Jakarta Pusat. Dalam pertemuan ini, Jokowi secara terbuka dengan tegas mendukung pasangan Ridwan Kamil Suswono di Pilkada Jakarta. Di depan para pendukung dan relawan, influencer, para artis, serta tim pemenangan Ridho, Jokowi menekankan dukungannya kepada Ridwan Kamil karena merupakan sosok figur pemimpin paling tepat yang memiliki sejumlah rekam jejak dan kemampuan yang diyakini bisa menyelesaikan berbagai permasalahan di Jakarta. Memang saat-saat yang menentukan itu adalah saat terakhir. Di etapa terakhir seperti ini harus bekerja keras. Saya diundang ke Jakarta, saya datang karena saya mendukung. Nah, mudah-mudahan rekam jejak, pengalaman, dan memang ilmunya kami ada di tata kota, tinggal diberi kesempatan oleh warga Jakarta, diberi takdir oleh Allah. Insya Allah Jakarta perubahannya lebih cepat. Selain menjadi ajang silaturahmi, pertemuan ini menjadi bentuk dukungan yang besar bagi pasangan Ridho untuk menang satu putaran di pekan terakhir masa kampanye. Dari Jakarta, Faisal Rinaldi, Eri Nugraha, iNews melaporkan. Calon Wakil Gubernur nomor urut 3 Rano Karno atau Sidul berkampanye di Kenari, Senen, Jakarta Pusat. Sidul menyapa warga yang umumnya kaum milenial, Gen Z, dan para seniman. Ya, tiba di Jalan Keramat 5 Kenari, Senen, Jakarta Pusat pada Rabu sore, Sidul disambut riuh oleh warga.
Warga Kenari pun antusias dan berebut untuk bisa berfoto bersama Sidul. Aktor film legendaris Sidul anak sekolahan ini tak surut pamornya saat kampanye bersama milenial dan Gen Z. Dalam kampanyenya, Sidul menjanjikan akan mengembalikan pengelolaan Taman Ismail Marzuki untuk mengakomodir kegiatan para seniman. Saya tahu sekali wilayah ini tidak jauh dari tempat pusat kebudayaan yaitu Taman Ismail Marzuki. Kita akan mengembalikan pengelolaan Taman Ismail Marzuki kepada seniman dan budayawan agar kesenian dan kebudayaan bisa hidup di Jakarta ini. Pemirsa, pasangan calon gubernur wakil gubernur Jakarta nomor urut 3 Pramono Anung Rano Karno dan paslon nomor urut 2 Darmapong Rekun Kunwardana pada Kamis pagi menghadiri doa bersama untuk pilkada damai di Mapolda Metro Jaya. Doa bersama yang merupakan inisiasi dari Polda Metro Jaya ini dimaksudkan untuk menciptakan kondisi aman hingga proses pemungutan suara berlangsung. Tiga pasangan calon gubernur dan calon wakil gubernur Jakarta Kamis pagi hadir memenuhi undangan Kepolisian Daerah Jakarta dalam acara doa bersama untuk pemilu damai di Masjid Al-Kautsar area Mapolda Metro Jaya. Selain tiga pasangan calon, Ridwan Kamil Suswono, Darmapong Rekun Kunwardana dan Pramono Anung Rano Karno, doa bersama yang diinisiasi Polda Metro Jaya ini juga dihadiri KPU Jakarta, Bawaslu Jakarta, Kapolda Metro Jaya serta Panglima Kodam Jaya. Doa bersama untuk pilkada damai dinilai sebagai kegiatan positif dan penting dilakukan menjelang tahapan pemungutan suara. Siapapun yang terpilih sudah ada garis tangannya dan kita komitmen kepada tim pilkadanya harus selalu kondusif, damai, menghormati aturan. Siapa pun yang terpilih nanti kita dukung, kita doakan. Ini kan hanya semata-mata proses aja ya. Dan kita berharap di tanggal 27 betul-betul memberikan contoh bahwa di Jakarta sangat baik. Semoga ini bukan hanya formalitas saja, tetapi sungguh-sungguh dimaknai bahwa kita akan menjalani proses demokrasi yang akan ditentukan tanggal 27 nanti, sungguh-sungguh dengan niat yang tulus untuk memperjuangkan dan membela rakyat. Itu yang terpenting. Tapi yang paling penting adalah pilihlah secara rasional siapapun yang bisa memberikan pelayanan terbaik bagi warga Jakarta. Dengan doa bersama untuk pilkada damai, diharapkan proses pemilihan kepala daerah Jakarta berjalan lancar tanpa adanya gesekan yang terjadi. Dari Jakarta, Stephen Batinama, Eri Nugraha, iNews melaporkan. Ya, kita ke informasi wisata. Audita dan pemirsa, Kevin. pernahkah Anda merasakan serunya makan anggur langsung dari pohonnya? Nah, ini Kevin dan juga pemirsa, di Kota Blitar, wisatawan disuguhkan wisata sembari memetik buah anggur dari pohonnya dan ramai didatangi pengunjung. Bertempat di Kelurahan Ngadirejo, Kecamatan Kepanjen Kidul, Kota Blitar, Jawa Timur, pengunjung bisa menikmati sensasi memetik dan memanen buah anggur secara langsung. Di tengah udara segar dan rimbunnya pohon anggur, pengunjung bisa mencicipi langsung segarnya buah anggur dari pohon. Utari, pengelola kebun belajar, membudidayakan anggur secara otodidak, berawal dari menanam di lahan sempit. Saat ini, sedikitnya ada 100 pohon yang sudah menghasilkan anggur. Terdapat belasan jenis buah anggur yang dibudidayakan. Di antaranya, anggur Jupiter, anggur transfigurasi, dan juga anggur jenis Ninau. Kok hasilnya kelihatannya bagus, terus nambah lahan sedikit-sedikit sampai ini agak luas ini. Matangnya kan tidak serempak ya, jadi ada yang matang, ada yang belum. Panennya nggak bisa bareng semua. Macam-macamnya anggur banyak, terus ya rasanya enak, manis, lebih fresh. Terus apa ya, kita bisa milih anggur langsung ya. Di Taman Agrowisata Anggur ini, pengunjung juga bisa mendapat edukasi tentang ragam varian dan budidaya buah anggur. Bagi pengunjung yang ingin membawa pulang buah anggur,
Setiap kilogramnya dibanderol dengan harga Rp100.000. Dari Blitar, Jawa Timur, Robi Ridwan, Ayus melaporkan. Pemirsa, rangkaian audisi Miss Indonesia 2025 hadir di kota Salatiga, Jawa Tengah. Puluhan peserta audisi yang rata-rata diisi mahasiswi ini menunjukkan bakat dan kemampuan terbaiknya agar bisa lolos audisi. Digelar di Universitas Kristen Satya Wacana, Kota Salatiga, Jawa Tengah, puluhan wanita berparas cantik ini nampak antusias mengikuti tahapan audisi Miss Indonesia 2025. Tak hanya berasal dari kota Salatiga, para peserta audisi juga datang dari berbagai kota besar di Indonesia. Para peserta audisi diuji mulai dari tes tertulis, tinggi dan berat badan, hingga tes wawancara serta sesi foto dan video. Saya tertarik mengikuti Miss Indonesia dengan melihat tema tahun 2025 yaitu ISOMI. Saya ingin menjadi role model bagi masyarakat Indonesia serta perempuan-perempuan muda yang ada di Indonesia. Menginfluence para kaum wanita di luar sana untuk menjadi kuat dan tangguh, untuk mampu menginspirasi banyak kalangan muda untuk terus berkembang maju di era digitalisasi ini. Audisi ajang kecantikan Miss Indonesia 2025 di kota Salatiga ini turut dihadiri finalis Miss Indonesia 2024 dari Maluku Utara, Kristifania Dodolang, yang bertindak sebagai salah satu juri. Untuk Miss Indonesia kedepannya seperti apa, tentu kita masih berpatokan kepada visi misinya. Kita masih tetap mencari wanita-wanita yang punya manner, impresif, smart, and social. Ajang pencarian bakat bergengsi Miss Indonesia 2025 tidak hanya mencari wanita yang cantik dan menarik, namun juga yang memiliki integritas, berjiwa sosial, serta dapat menginspirasi para kaum wanita Indonesia lainnya. Dari kota Salatiga, Jawa Tengah, Luri Salulu, iNews melaporkan.